Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So guys, di previous video update, lebih tepatnya di Sui, first comment itu ada yang request untuk minta di review seputar koin Zilliqa. Katanya dari segi fundamentalnya ada berhubungan dengan Visa ya atau gimana? Saya lupa sih, tapi saya cek dulu ya. Zil Debit Card Visa. Oke, jadi debit card ya. To be honest, saya belum deep research sih seputaran Zilliqa ini. Kira-kira gimana progress atau update daripada fundamentalnya. But maybe di kesempatan ini kita pengen coba untuk update sekilas daripada price actionnya untuk Zilliqa. Baru kemudian nanti kita masuk ke topik utama yaitu Litecoin atau LTC. Tentu ini juga berdasarkan request dari teman-teman sekalian dan majority itu ngelihat LTC kelihatannya menarik gitu. Jadi saya pikir bolehlah untuk kita review lagi. Nah, Zilliqa, jadi sekilas kalau kita lihat ini time frame daily ya. Saya punya level psychology yaitu di kisaran $0,2250 yang tentu saja berfungsi sebagai area resistance atau support pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat di sini we have a nice respect di level tersebut. Ini juga sama. Kemudian di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. After dia breakdown, we have another reaction dan di sini pun sama ya. Ini fake out. Kalau Anda lihat wick candle atau bututnya kan panjang. Habis itu dia close candle dalam keadaan bearish engulfing. Ini berarti fake out. But after that, Anda bisa lihat we have the same reaction ya. Jadi harganya holding di level tersebut. Nah, buat saya sebenarnya secara sederhana kalau ngelihat Zilliqa, seandainya memang kita pengen melihat Zilliqa kembali dalam sentimen positifnya, maka saya butuh Zilliqa untuk close candle di atas $0,2250 pada time frame daily basis. Jadi kita butuh dia break dulu, close, and then let's say dia pull back or whatever ya, yang berpotensi terjadi sebagai konfirmasinya. Tapi sebenarnya close candle pun di atasnya dan di next day-nya Anda bisa lihat dia pullback-nya cenderung slowly, bukan agresif kayak sebelumnya. Itu bisa menjadi sebuah sign yang cukup positif untuk Zilliqa bisa rally. Ya, mengikuti historical movement, Anda bisa lihat the first time we got retested di level tersebut, kita dapetin penguatan yang lumayan signifikan. Begitupun pada pergerakan berikutnya. After retest, kita dapetin a nice move up. Ya, mungkin yang terakhir aja kita ngelihat dia retest tapi dia sekedar naik untuk bertahan aja gitu. Tapi kalau yang ini sih menurut saya nggak heran karena posisi kita juga datang dari downtrend dan this time berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini masih fresh, orang mungkin masih berpikir okay, this is possible for the higher low and then we gonna see another higher high. Ya, jadi ekspektasi publik adalah melihat highest level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi setelah ternyata malah jadi rejection, orang akan mulai berpikir bahwa okay, this is probably double top. After double top, apa yang kira-kira terjadi? Orang expect ada yang namanya reversal. Makanya setelah double top, habis itu diiringi dengan breakdown terhadap si channel, orang akan mulai panic selling. Dan pada saat mereka panic selling, perbedaannya adalah yang pertama dengan yang kedua, secara sentimen itu masih lebih positif yang pertama. Kalau yang kedua, dengan adanya double top, dengan orang-orang melihat bahwa oke, kita ngelihat gagal nih ya, yang namanya Zilliqa nih tidak bisa create yang namanya new high level. Jadi mereka akan panik dan mungkin di sini udah mulai berkurang lah istilahnya buying order yang tersedia di market. Nah, setelah itu kita ngelihat harga flip dari resistance supportnya di 0,2250 dan sekarang berfungsi sebagai resistance. Makanya saya katakan kalau misalkan kita pengen ngelihat pergerakan Zilliqa cenderung positif, at least we need it to reclaim area tersebut supaya kita bisa lebih terkonfirmasi untuk melihat bahwa Zilliqa itu siap untuk rally kembali. Nah, di time frame hourly-nya nggak banyak yang saya akan discuss sama teman-teman. Anda bisa coba hubungkan trendline ataupun dari bawah seperti ini untuk mengetahui possibility Zilliqa. Wah, ini kelihatannya sudah mulai ada tanda-tanda nih pelemahan momentum dan kawan-kawan gitu ya. Kalau untuk progresnya saat ini yang saya perhatikan, Zilliqa sebelumnya sempat membentuk kayak semacam inverted head and shoulders and then you see a breakout. Ini bisa dikatakan sebenarnya bukan inverted lagi ya, tapi lebih ke apa ini? Kalau orang bilang bahasanya Quasimodo ya kalau nggak salah. Karena di sini kita ngelihat ada yang namanya higher high ya before we see higher low. Jadi kayak udah mulai flip lah kira-kira seperti itu. Dan terakhir ngelihat Zilliqa dia berhasil rebound
berusaha untuk retest lagi terhadap area supply yang terdapat pada time frame daily, and then you see another rejection. Jadi technically di time frame 1 jam saja Anda bisa lihat bahwa progress Zilliqa di sini itu sedang create yang namanya struktur bearish. Ya, jadi kita mungkin akan possible banget untuk melihat Zilliqa kembali breakdown either dari channel ini atau dari trendline yang kita sempat gambarkan di time frame lebih besar seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Zilliqa mengalami koreksi lebih jauh, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Itu bisa jadi dip buat teman-teman yang berencana untuk mengakumulasi Zilliqa untuk jangka panjang gitu ya. Tapi kalau misalkan buat yang trading di futures market, saran saya once again, ini kalau pribadi sih lebih baik tunggu sampai ada close di atas 0,2250. Toh jaraknya nggak terlalu jauh kok, 250 ke 189 ya, itu bukan angka yang sangat jauh gitu loh. Tapi setelah Anda lihat dia flip, Anda bisa punya opportunity untuk ngegarap sekitar lebih kurang 59% ke atas ya, dimana kita percaya bisa aja dia retest di previous high-nya. Oke, so that's for Zilliqa. Berikutnya kita bakal update untuk si LTC, but before masuk ke LTC, saya pengen remind sekali lagi buat teman-teman yang kemarin ya, kita sempat inform berkali-kali kita akan berencana untuk sharing idea di Telegram, dan kebetulan yang terpilih di Telegram update sebelumnya adalah Cardano. So saya tadi sempat nge-share lagi idenya sekitar jam 12:30 malam ya teman-teman ya. Saya lihat di sini masih ada 1000-an orang yang ngelihat sih. Jadi sederhananya adalah saya ngelihat Cardano progress pullback-nya terjadi dalam fase yang korektif. Kita sempat mention juga di video Bitcoin terakhir ya soal Cardano. Saya katakan di sini bahwa Fibo Golden Ratio 0,618 berpotensi menjadi tahanan kita. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat pullback terjadi dalam progres korektif, ada pola falling wedge, kita masih bertahan di atas Fibo 0,618. Dan ini menurut saya cukup oke untuk bull follow up kembali nanti. Note penting, kita belum tahu apakah Cardano bisa rebound dari range ini atau tidak. Setidaknya kita sudah antisipasi areanya, dan area tersebut sudah dites atau dihampiri. Jadi untuk saya personally, saya lebih suka menunggu konfirmasi reaction dari bull candle. Apalagi dia rebound dengan keadaan impulsif, dan breakoutnya terjadi juga dalam keadaan impulsif atau diiringi dengan volume. Jadi untuk saya sederhananya adalah spot bisa akumulasi, untuk futures itu membutuhkan good timing, dan tadi saya sharing ya idea kenapa saya ngelakuin entry pada Cardano ya, more or less pertimbangannya Anda bisa cek di grup Telegram. Once again it's free, just make sure kalian klik link yang ada di kolom description, and then ya kita ketemu lagi nanti mungkin melalui grup Telegram. So previously update saya adalah saya ada beli di spot, kemudian di futures juga udah entry based on close candle yang terjadi pada pergerakan sekitar more or less 2 jam 3 jam yang lalu ya teman-teman sekalian. So itu dia sedikit iklan atau intermezzo ya terkait dengan grup Telegram. It's free once again, jadi make sure aja kalian join, gak ada ruginya ya, cukup cek di link yang ada di kolom deskripsi, and then ya kita ketemu lagi nanti di Telegram. Nah, berikutnya LTC teman-teman sekalian. LTC ini jadi incaran semenjak diumumkan ditransaksikan melalui EDX Market. Jadi orang percaya bahwa LTC ini adalah koin pilihan institusi, dan tampaknya bisa memberikan peluang perdagangan yang cukup menarik gitu. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, recently selling pressure itu masih mendominasi pergerakan LTC. Ya, kita belum melihat ada a good sign of dia melakukan reversal, tapi setidaknya ini sama case-nya kayak Cardano. Level Fibonacci Golden Ratio itu sudah dites. Ya, kita tinggal melihat saja apakah ada reaksi atau follow up dari market terhadap si LTC. Karena kalau misalnya ada, Anda bisa punya kesempatan untuk entry seperti di Cardano, for example, gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya kita belum melihat ada reaction candle atau bull candle dari sekitaran area Fibo 0618 atau 071 ini, berarti saran saya sedikit bersabar dulu ya, karena kita balik lagi butuh yang namanya konfirmasi teman-teman ya. Kayak case-nya misalkan tadi di Cardano, begitu saya ngelihat wah oke nih, dari close candle di 1 jam kita ngelihat ada bullish engulfing, itu terjadinya bukan di bawah, bukan di atas banget loh ya teman-teman, tapi after dia retest Fibo 618. Anda ngelihat bullish engulfing, oke, gak ada masalah ya, saya entry after close karena saya butuh konfirmasi tersebut ya. Dan sekarang harga Cardano udah di atas SNR ya, kita tinggal tunggu aja bagaimana proses retrace-nya. Kalau retrace-nya aman ya berarti bisa di maintain lah posisi daripada si Cardano ini. Alright, so
Kembali lagi ke main topic. Jadi time frame daily kita lagi retest ke area golden ratio-nya. Kita butuh yang namanya konfirmasi close candle cukup ideal. Dan untuk kita nge-tracking lebih detail, Anda bisa gunakan time frame yang lebih kecil seperti di 4 jam. Dimana kita ngelihat di sini previously adalah area resistance, become support, becomes resistance, and currently masih becomes resistance. Kita butuh close candle firm, yakin berada di atas area resistance tersebut dan juga dari si falling wedge-nya. Kalau misalnya kita ngeliat candle-nya kayak gini aja, ngepoke, abis itu dia konsolidasi. Ya, ini saya tahu ya, ibaratnya momentumnya ada possibility dia berakhir di sana dan dia butuh pullback untuk nge-collect lebih banyak saldo atau lebih banyak order dari harga yang lebih murah. Dan untuk case LTC, saya pikir saya akan lebih prefer untuk mencoba untuk melakukan adjustment di falling wedge-nya ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan juga ya, sometimes kita harus bisa fleksibel. Dan pada case LTC, kalau kita adjust sedikit, ini posisi kita belum break sama sekali dari yang namanya si falling wedge. Jadi ada baiknya sedikit bersabar, tunggu sampai ada konfirmasi candle yang baik seperti Cardano di sini gitu ya, strong bull candle dan tidak ada pullback yang agresif. Kalau LTC, well I think we still need some confirmation dulu untuk bergerak di atas area SNR-nya, itu yang paling penting untuk saat ini. Dan baru nanti teman-teman kalau mau cari peluang entry ya silakan saja. Oke. So untuk LTC personally saya ngelihatnya overall kita masih dalam keadaan bullish, hanya tinggal butuh konfirmasi reversal aja dari lower time frame-nya. Oke, so I think that's it everyone untuk pembahasan saya seputar LTC, Zilliqa, dan tadi ada quick mention soal Cardano. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update untuk Bitcoin besok. Cheers guys and bye-bye.